Yesus Tuhan. Engkau yang mendengar Tuhan setiap seruan hati kami Tuhan. Engkau yang mendengar setiap cerita hati kami Tuhan. Engkau yang mendengar Tuhan setiap sharing-sharing kami akan Engkau Tuhan. Ketika kami mengalami suatu masalah Tuhan, yang mungkin kami tidak dapat ceritakan kepada teman-teman rekan Tuhan, keluarga kami Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan yang mendengar seruan hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami melewati lembah yang kelam Tuhan, ketika kami melewati jurang yang curam Tuhan, Engkau temani kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu memimpin hidup kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan memimpin setiap langkah kaki kami Tuhan. Benar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan melalui Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan.
Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa di setiap kami Tuhan, dari tempat kami mau mendapatkan kuasa-Mu Tuhan, kami mau merasakan urapan-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kau Bapa yang mulia dan Kau Bapa yang kekal Tuhan, di dalam hidupku Tuhan, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kau memulihkan setiap hati kami yang terluka Tuhan, Kau memulihkan setiap hati kami Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi Tuhan, mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Ya, terus Tuhan, terus Tuhan. Kami merasakan urapan-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini seruan hati kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami minta hati yang baru Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mau mendapatkan Tuhan aliran kuasa-Mu. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita katakan, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi setiap kita sore hari ini. Kuasa Allah turun atas kita sore hari ini, memenuhi kita supaya kita yang lemah, yang mati lesu, kita disegarkan oleh Dia. Yang sakit disembuhkan, yang tidak berpengharapan memiliki janji Tuhan, yang belum ada dalam kehidupan kita. Kami kan tenang berada bersamamu Tuhan. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Yes Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami merasakan aliran kasih-Mu mengalir memenuhi setiap kami sore hari ini. Dari tempat tinggi, Kau hampiri kami pribadi lepas pribadi sore hari ini, sehingga kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, yang membebaskan kami, melegakan kami. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Biarkan kami menjadi umat-Mu, jemaat-Mu yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang kudus, mengalir memenuhi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Kau ingin katakan sore hari ini Tuhan, boleh sampai ke jemaat-Mu. Seluruh jemaat-Mu mendengar kabar firman-Mu yang bisa membangun kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat yang percaya kita katakan bersama, amin, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang luar biasa. Ya, sudah lama kita enggak ketemu ya. Kita ketemunya mesti lewat Zoom ya, Facebook. Tapi malam hari ini kita bisa ketemu. Luar biasa sekali malam hari ini karena kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Jemaat Swarigel, tidak kebetulan kita hidup sampai hari ini penuh dengan apa yang ada dalam kehidupan ini. Pandemi ya yang saat ini sedang melanda bukan hanya Indonesia, Bapak Ibu semua. Seluruh dunia merasakan pandemi ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas semuanya ini. Semua mengalami hal yang sangat membuat kita merasa takut ya. Takut gak Bapak Ibu kemarin? Ada tekanan, ada ketakutan, ada kecemasan. Tetapi ketika kita hidup dalam Dia yang selalu menyertai kita, kita memiliki Roh Allah yang membuat kita hidup dan membuat kita kuat. Itu yang membuat kita sanggup untuk melewati semuanya ini. Sore hari ini saya akan bagikan bagaimana ketika kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kuasa Allah itu hadir dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita kerjakan, Bapak Ibu semua. Kita tidak bisa diruntuhkan oleh keadaan ini karena ada kuasa ilahi. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus dipenuhi oleh kuasa Allah. Karena itu kekuatan buat kita, kekuatan bagi kita. Banyak saat ini ditemukan Bapak Ibu semua, keadaan yang sulit itu menghempaskan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Menghempaskan kita bekerja sudah tidak semangat, ya, apalagi melayani Tuhan. Semua berkata bahwa sulit, tidak ada harapan, sudah sulit, semuanya berat. Tetapi hidup di dalam Tuhan ada pengharapan.
Karena kuasa Allah itu menghidupkan kita. Anak-anak Tuhan harus hidup, harus bergairah, harus bisa keluar dari setiap tekanan yang kita alami. Karena kuasa Yesus itu mengubahkan dan menguatkan kita. Banyak kita dijatuhkan oleh keadaan ini. Banyak kita diruntuhkan oleh masalah demi masalah. Bukan hanya sekedar kita setia untuk kita bisa beribadah. Bukan hanya kita setia untuk kita bisa melayani Tuhan. Tapi yang penting, kekristenan yang penting, anak-anak Tuhan yang memiliki iman kepada Kristus harus dipenuhi oleh Roh Tuhan yang luar biasa. Karena kehidupan ini tidak luput dari yang namanya persoalan ya Bapak Ibu ya. Saya dulu waktu sakit ya, saya sempat terpapar ya. Saya diisolasi sekitar 10 hari Bapak Ibu semua. Banyak tekanan. Saya stres bukan karena sakit saya Bapak Ibu. Saya stres karena saya sendirian. Saya di kamar isolasi gak boleh ditengok. Sendirian, gak ada yang bantu, infus nancap di tangan. Yang setia sama saya hanya tongkat infus ya. Kalau saya ke kamar mandi bareng sama dia, nemenin ke kamar mandi. Itu yang setia sama saya. Karena apa? Gak boleh ditengok Bapak Ibu. Itu saya hari pertama, hari kedua, saya juga sudah merasa duh kok sendirian ya. Makanya kalau setiap hari istri saya video call sama saya bilang sama istri saya, yang kamu kalau video call jangan dimatiin. Udah kamu masak, kamu ngambil nyuci piring, apa nyapu, hidupin aja video callnya itu. Supaya saya bisa lihat kamu terus. Supaya seolah-olah saya ada di rumah, nggak sendirian di rumah sakit. Tapi Bapak Ibu percaya ketika saya mematikan handphone saya, video call-nya sudah selesai. Yang dulunya saya merasa di rumah, saya merasa sendiri lagi. Saya dibawain istri saya tab supaya saya bisa lihat film gitu ya. Karena kalau di rumah sakit itu siarannya tuh ulang-ulang gitu, terus jadi saya jenuh gitu ya. Saya nggak bersemangat Bapak Ibu. Tapi suatu ketika istri saya membagikan sama saya hari ketiga gitu ya. Saya sudah stres berat karena saya sendirian, saya merasa nggak ada yang bantu. Istri saya menguatkan saya lewat firman Tuhan. Dia katakan bahwa Yesus selalu ada di setiap kehidupan kita, biarpun kau sendirian dia ada. Saya merasa dikuatkan dan saya merasa ada Roh Tuhan yang menguatkan saya waktu itu. Dan saya ketika saya ambil itu, saya senang. Hari ketiga saya senang Bapak Ibu. Tapi iblis tidak tinggal diam. Iblis selalu ingin meruntuhkan saya, meruntuhkan iman saya, meruntuhkan kepercayaan saya kepada Yesus. Dia ingin mencoba mencelikan bahwa, ya kan kamu kena COVID kan, di mana perlindungan Tuhan? Engkau hamba Tuhan kenapa kena COVID? Itu yang terus menghantui saya. Ketika saya depresi, ketika saya dalam tekanan yang luar biasa, sampai saya mimpi waktu itu. Saya mimpi ketemu mama saya Bapak Ibu. Mama saya di depan jendela, mama saya padahal sudah almarhum ya, ketemu. Mama saya bilang, Mami kok di luar jendela kenapa? Tapi saya di ruangan rumah sakit itu. Terus mama saya gendong Bapak Ibu, saya gendong. Saya naikin dari jendela, saya naikkan ke ruangan saya, terus saya bilang, Mi, saya mulai hari ini Mami ikut saya. Nah ternyata di rumah istri saya juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami mimpi kalau mama saya itu rindu. Ya, di mimpinya itu rindu. Tapi ini hanya saya sekedar cerita ya Bapak Ibu. Ketika saya mengalami tekanan, yang saya ingat apa? Kalau kita dalam suatu ketekanan, mesti yang diingat orang tua kita. Kita ingat orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita. Saya ingat mama saya ingat papa saya. Hari demi hari saya lalu di rumah sakit. Saya berdoa, saya setel iktus, ya, radio Rema. Banyak firman yang masuk. Hari keempat, hari kelima, saya kuat. Saya diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa saya belum selesai. Masih banyak kesempatan yang harus saya kerjakan. Saya bilang, Tuhan, saya semangat, saya sembuh, saya bisa, biarpun tiap hari dicek jantung saya, paru-paru saya. Tiap hari kalau di foto torak, paru-paru saya masih ada kabutnya. Loh Bapak, kemarin kabutnya sudah hilang, kenapa hari ini kok tambah lagi? Terus kan dikasih obat lagi 3 hari, di foto torak lagi, kabutnya masih ada. Sampai terus ada pemulihan, saya mengandalkan Tuhan waktu itu. Dan hari yang ke-10, saya bilang sama dokter, kalau saya bisa saya minta pulang. Saya ingin di rumah isolasi mandiri. Karena ini loh dok, tangan saya bengkak. Tangan saya sudah melempung besar. Terus susternya bilang, Pak ini sudah jenuh Pak, infusnya nggak bisa masuk, cairan nggak bisa masuk. Jadi kalau masuk tolak, dan yang keluar darah, balik. Karena ini sudah melempung segini Bapak Ibu.
Bisa, tapi diganti posisi Pak. Diganti di mana Sus? Diganti tangan kanan atau diganti kaki. Bapak Ibu bisa bayangin, di saat kita sendirian, kalau ini diganti tangan kanan, saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan orang yang kidal. Saya tangan saya ini buat kekuatan saya. Ketika ini dimasukin infus, saya nggak bisa beraktivitas apa-apa. Saya bilang, dok, kalau ini dimasukin infus ke kanan, saya bisa apa? Kaki saya nggak bisa jalan gini resiko juga. Dokternya akhirnya berpikir, udah gini aja Pak Edi, saya meeting sama dokter-dokter yang lain bahwa kalau bisa Bapak permohonan Bapak bisa dikabulkan. Karena kalau tidak, saya nggak bisa apa-apa dok, kecuali kalau ada yang nemenin saya. Karena saya nggak mungkin tiap jam telepon suster untuk bantu saya, nggak mungkin. Wong saya ganti baju aja nggak bisa, karena infus ada di tangan. Jadi kalau saya ganti baju, saya ngepasin jadwalnya suster, ganti infus. Begitu jarum dicabut, udah saya langsung bisa ganti kaos, infus bisa dilepas, bisa ganti infus ya. Singkat cerita, puji Tuhan waktu itu suster bilang, Pak, permohonan Bapak dikabulkan, Bapak boleh pulang. Tapi dengan catatan ya Pak, karena gini, saya belum di swab waktu itu. Ini Bapak di swab, kalau pulang di swab, gini dok, maksudnya gini, saya di swab, hasilnya kapan? 3 hari lagi. Udahlah dok, saya minta waktu gini, saya di swab mau pulang, tapi saya diizinkan pulang ke rumah, isolasi mandiri, saya nggak usah nunggu hasil swab, karena masih 3 hari lagi di sini. Oh gitu ya Pak, oke lah, nanti malam jam 9 kita kerjakan untuk swab. Nah waktu saya pulang, hasil sudah di swab, dokternya ngomong sama saya gini lagi, Pak Edi, ini bukan main-main ya, Bapak sebetulnya belum boleh pulang, karena harus swabnya keluar dulu hasilnya. Tetapi karena Bapak ingin pulang, kalau ada apa-apa sama Bapak, segera balik ya, saturasi dicek terus ya. Begitu kurang dari 95, Bapak harus segera balik, jangan pikir-pikir panjang. Kamarnya ini tersedia buat Bapak menunggu 1-2 hari ketika Bapak pulang. Saya nggak cerita sama istri saya kalau saya dipesenin dokter kayak seperti itu, karena nanti istri saya kepikiran. Jadi waktu pulang, saya dalam kondisi yang belum total Bapak Ibu sebetulnya. Tapi ketika saya pulang, saya isolasi mandiri di rumah, saya melakukan isolasi mandiri terus, di kamar sendiri, dirawat istri dengan kamar yang terpisah. Kemudian hasil swab tidak keluar sampai hari ke-10 tidak keluar. Bapak Ibu tahu, istri sampai marah-marah sama pihak rumah sakit, hasil swab kok sepertinya dirahasiakan, tidak keluar-keluar. Itu permainan atau gimana? Tapi kemudian Grace, waktu itu Grace juga terpapar, dari puskesmas ada jadwal swab ketiga, Grace di swab 2 kali positif terus. Nah ketiga, Grace swab lagi yang untuk yang terakhir kali. Saya diminta sama istri saya, bilang sama puskesmas, bisa nggak Bapak ikut swab? Loh Bapak kan dari Kolombia Bu, tapi hasilnya belum keluar. Terus akhirnya oke, kalau begitu sebentar, terus ngabarin bahwa saya bisa di swab barengan sama anak saya. Dan puji Tuhan, saya bisa hasilnya negatif. Ya, jadi tapi yang lucu Bapak Ibu, ketika saya periksa yang kedua, periksa pertama dikontrol, saya bilang sama dokter, loh dok, hasilnya kok nggak keluar? Coba Bapak ke lab, itu harusnya udah keluar Pak. Dicek sama istri saya, hasilnya ada. Jadi selama saya di rumah, sebetulnya saya sudah negatif Bapak Ibu. Tapi sudah ketakutan seperti orang masih positif. Nah itu kurang ajarnya rumah sakit ya. Jadi waktu itu saya memang betul-betul mengalami hal yang luar biasa. Saya cerita begini untuk saya cerita pengalaman saya bersama Tuhan, masing-masing orang berbeda. Tapi yang penting, kita sebagai anak-anak Tuhan, Roh Allah itu yang bisa menguatkan saya. Istri saya mencoba menguatkan saya, keluarga saya, kakak-kakak saya mencoba menguatkan saya. Tetapi ketika saya meresponi Roh Allah itu ada memenuhi saya baru bisa merasa kuat dan punya pengharapan bahwa saya bersemangat. Itu karena apa? Roh Allah yang bisa menguatkan saya. Itu yang terjadi sampai hari ini Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan yang namanya Roh Tuhan yang sudah disediakan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mudah ditaklukkan atau mudah dihempaskan oleh keadaan ini. Kita tidak bisa berpikir lagi apa yang harus kita lakukan di depan. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Roh Allah ada di tengah kita, kita menjadi orang yang kuat. Banyak di antara kita bersaksian ya, maaf Bu Maria sering telepon cerita bagaimana dia merawat suaminya yang sedang butuh perawatan, yang terus ya Bu Maria. Tapi saya percaya dan saya yakin ketika Roh Allah ada di dalam Bu Maria terus semangat untuk merawat Pak Wahyudi. Kalau secara manusia mungkin kita merasa bahwa repot, gak bisa kemana-mana, gak bisa pergi karena harus menunggu suami yang sedang sakit. Tetapi
itu bukan 1-2 hari Bapak Ibu, bertahun-tahun itu yang dialami. Itu karena apa? Kekuatan dari Allah, Roh Allah yang bisa membuat kita semangat, membuat kita bisa menghadapi semuanya itu. Nah, kekristenan saat ini dilumpuhkan karena kita tidak mengambil itu yang namanya roh yang kuat itu, Roh Kudus. Ketika pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan besar-besaran Bapak Ibu. Itu bukan sejak Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini. Sebelum itu sudah dinyatakan pencurahan roh yang besar itu. Dicurahkan Roh Kudus yang besar-besaran. Sehingga orang yang tidak memiliki pengharapan atau tidak memiliki masa depan dibangkitkan, dipulihkan. Ketika mengalami kebangunan rohani itu yang memulihkan keadaan. Petrus dan seluruh pengikut Kristus dipenuhi roh Allah, dipenuhi mujizat waktu itu. Jadi banyak waktu ada hari Pentakosta itu yang aneh gini Bapak Ibu. Di hari Pentakosta itu ketika murid-murid Kristus melayani Petrus itu segala bahasa, pada bahasanya kan tidak mungkin kita bisa bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa apa. Tapi orang-orang datang dari berbagai bangsa bisa mendengar dan bisa menangkap itu yang namanya firman Tuhan. Anehnya begitu. Makanya itu adalah mujizat yang luar biasa. Ketika kita mengambil itu yang namanya kuasa Allah, tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk bisa menyampaikan pesannya buat kita, Bapak Ibu. Jadi waktu itu mujizat terjadi yang luar biasa, banyak kebangunan rohani, dan itu Yesus ingin Roh Kudus berkarya bukan dahulu, tapi sekarang dan sampai selamanya. Dia ingin membangun kehidupan kita. Kita baca dulu, Bapak Ibu, kita buka. Ya. Kita baca di Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Ya, saya bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, hidup kedagingan kita itu yang selalu membuat kita jatuh. Daging membawa kita dalam kebinasaan, tetapi Roh Allah membawa kita dalam keselamatan. Ya, di sini malam hari ini saya akan mengajar bagaimana Roh Kudus berdiam di dalam kita sebagai anak Allah, supaya kita bisa berpikir yang benar, berbicara yang benar, ya, bertindak yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekarang orang-orang yang tidak bisa berbuat yang benar, malah kedagingannya kuat, ya. Bapak-bapak, ya, para imam yang seharusnya ngayomi, seharusnya melindungi keluarga, malah nukari, ya, malah menyakiti pasangannya atau istrinya. Yang seharusnya mengayomi, bertanggung jawab, malah lari dari tanggung jawab. Itu yang terjadi sampai hari ini. Imam-imam tidak berdiri pada yang semestinya Yesus ingin tunjukkan untuk imam menjadi imam yang kuat di dalam Tuhan, ya. Berbicara sembarangan atau bertindak. Yang pertama, kenapa saya berkata begitu? Roh Tuhan memimpin kita dan mendorong kita supaya kita mematikan perbuatan daging kita. Kita hidup bukan karena kedagingan kita, tapi kita hidup karena Roh Allah. Kita buka di Roma 8, ya. Roma 8, ya Bapak Ibu, sebentar.
Ya, Roma 8 ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Firman-Nya berkata, sebab jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, kita akan hidup. Ya, jadi di sini firman-Nya jelas mengatakan kalau ketika kita menurut daging kita akan mati, kita akan terpuruk, kita akan jatuh. Kemudian saya lanjutkan dulu di Filipi 2 ayatnya yang ke-13, firman-Nya berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakannya buat kita, bukan kemampuan kita, tetapi Dia yang mengerjakannya buat kita. Kita lanjut dulu aja karena firman-Nya cukup banyak. Ya, kemudian kita baca di Titus 2 ayatnya yang ke-11. Titus 2 ayatnya yang ke-11 berkat 11-12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, jadi kita diteguhkan terus bahwa kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Makanya Bapak Ibu, kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Makanya kalau kita mengingat-ingat yang lama, kita akan tidak pernah melihat apa yang maju, ya. Jadi yang diingat-ingat tuh manusia lama kita terus. Yang kadang-kadang membuat kita tuh eman-eman untuk kita keluar dari kebiasaan yang lama. Sering orang begitu, yang lama lebih enak daripada sekarang. Seperti Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir, enak di Mesir daripada harus sengsara keluar dari Mesir. Di Mesir segalanya ada, tapi kenapa harus bersusah payah keluar dari Mesir, ya kan? Tapi semuanya sering berpikir seperti itu. Kita dalam keadaan zona nyaman, dalam kenyamanan, padahal itu kedagingan kita yang ada di situ terus. Tapi firman Tuhan berkata, ketika roh Allah ada di dalam kamu, kamu harusnya melihat bahwa hidup ini bukan yang dipikir untuk kehidupan yang fana, tetapi kehidupan yang kekal. Perkara-perkara yang besar, yang kekal yang kita pikirkan. Bukan hanya sekedar kita berpikir besok bisa apa, atau makan apa, atau bisa beli pakaian apa. Tapi bagaimana kita masuk dalam rencana Allah, itu yang penting. Tuhan memiliki rencana yang besar atas hidup kita. Siapapun dari kita, Dia ingin kita terserap dalam pekerjaannya. Bukan hanya pemimpin, jemaat Tuhan diinginkan Tuhan terserap dalam proyek Tuhan atau pekerjaannya. Dari masing-masing kita membawa kehidupan kita berdampak bagi orang-orang atau teman-teman kita, lingkungan kita semuanya. Karena ada roh itu roh Allah mentransferkan sebuah kemenangan. Roh Allah mentransferkan sebuah kelepasan dan kesembuhan, ya. Itu yang harus kita hidupi malam hari ini, jemaat Swarigel. Dan yang kedua, kita harus selaras dengan firman Tuhan. Kehidupan kita harus kita selaras dengan firman-Nya. Itu yang penting. Kita baca dulu di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, yang ke-13, dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi pengajaran-pengajaran bukan dari kekuatan kita, penafsiran kita, tetapi dari firman-Nya yang harus kita sampaikan. Firman Tuhan yang harus kita sampaikan ke banyak orang-orang yang mendengar, ya. Kemudian yang ketiga ya Bapak Ibu, kita harus menentang keinginan-keinginan daging kita atau tidak hidup dalam dosa. Kita baca di Galatia. Saya baju terus, nanti saya akan simpulkan.
Galatia 5 ayatnya yang ke-17 dan 18. Firman-Nya berkata, sebab kedagingan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roh Allah membebaskan kita. Karena dua hal ini tidak bisa bersatu, Bapak Ibu. Kedagingan dan roh Allah yang berlawanan dengan daging itu tidak bisa kita satukan. Karena tujuannya sudah beda. Ya, tidak bisa kita selaras mengambil suatu disimpulkan bersama, tidak bisa. Karena yang satu ujungnya maut, satu ujungnya keselamatan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak Tuhan harus mengalami kebangunan rohani, hidup dipenuhi oleh roh Allah. Ketika para imam dibangkitkan, makanya saya pesan benar-benar para pemimpin keluarga, Anda harus benar-benar dipenuhi oleh roh Allah. Karena kapasitas seorang pemimpin itu bukan kapasitas kita bisa berpikir sendiri, tetapi kita butuh Yesus, butuh roh Allah, kita bisa memimpin keluarga kita. Kalau enggak akan salah jalan, kalau enggak kita pakai kekuatan kita, ujungnya apa? Ujungnya akan ada yang tersakiti, ada yang kecewa, ada yang terus memandang kelemahan kita. Tetapi kalau masing-masing kita dipenuhi oleh roh Allah, di situ ada kesatuan, ya, ada kekompakan, kesehatian, itu yang penting. Keluarga-keluarga yang kehilangan roh Allah akan menjadi keluarga-keluarga yang rapuh, yang tidak punya dasar yang kuat dalam hidup bertumbuh di dalam Kristus. Itu yang harus kita pahami dan kita pegang. Pondasi kekuatan kita adalah kebesaran rohnya buat kita semua, dipenuhi oleh roh Allah. Kenapa saya terus katakan roh Allah, roh kudus? Kenapa saya terus ulang-ulang terus? Karena kadang-kadang kekristenan itu hanya berhenti pada percaya kepada Yesus, hanya berhenti kepada kesetiaan, hanya berhenti kepada royal, komitmen. Tidak begitu. Roh Allah lah yang bisa mengubahkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Roh Allah yang bisa membangun kehidupan kita, bukan di pelayanan, bukan di pekerjaan, bukan di keluarga, tetapi rohnya bisa mengubahkan cara pandang kita, pola pikir kita, perbuatan kita, tindakan kita. Roh Tuhan yang bisa mengubahkan itu. Dan saat ini dibutuhkan anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh roh Allah, bisa membawa keluarganya dalam kemenangan, keluarganya menjadi keluarga yang bersinar, keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan keluarga yang selalu tarung terus, tengkar terus tiap hari, saling menyalahkan, istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, anak-anak tidak hormat pada orang tua, kacau balau, kekacauan terjadi. Ketika kita tidak dipenuhi oleh roh Allah, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Makanya kalau nonsen, kalau kekristenan tidak ada roh Allah hidup dalam kita, kita bisa berubah. Saya akan, Bapak Ibu melihat saya hari ini, kalau saya tidak dipenuhi oleh roh Allah, hari ini, besok, tahun depan, 10 tahun, saya tidak akan berubah. Saya akan tetap seperti hari ini. Tetapi kekristenan itu bergerak, kekristenan itu bangkit, kekristenan itu pulih. Ketika ada roh Allah, besok saya ketemu Bapak Ibu, saudara semua, tahun depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, sudah berbeda, sudah berubah. Cara pandangnya, cara bicaranya, cara mengambil tindakannya, memecahkan masalah sudah berbeda. Karena roh Allah terus membangun kehidupan kita. Dia tidak berhenti sampai selama-lamanya. Dia ingin terus kita menjadi anak-anak Tuhan yang qualified, yang kuat, didasari oleh firman Tuhan tentunya. Selaras dengan firman-Nya. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak mengerti janji Allah yang ada di dalam kitab Injil, itu kita nggak pernah baca bagaimana kita mengerti janji Tuhan, bagaimana kita mengerti pesan Tuhan atau pernyataan Tuhan. Itu hanya sekedar satu untuk kita menunjukkan bahwa kita ingin dan rindu sekali kehidupan kita dipenuhi oleh rohnya yang besar. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, para pemimpin, jangan sampai kita kehilangan yang namanya eksistensi dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Semuanya akan sia-sia ketika kita tidak tenggelam dalam hadirat-Nya. Dipenuhi oleh Roh Allah, semuanya seolah-olah sia-sia. Kita kerjakan dengan kemampuan kita, capek Bapak Ibu, capek, jenuh, bosan. Tetapi kegairahan itu tumbuh ketika ada roh yang menyala dalam hidup kita.
Hidup kita, roh kita menyala-nyala terus. Ada kegerakan, kegairahan. Tidak pernah kita patah semangat, biarpun pelayanan sendiri, bergitar sendiri, nggak ada teman, kita tetap memuji Tuhan. Roh Allah memuaskan kita. Di rumah kita ajak istri kita, anak-anak kita menyembah Tuhan. Mungkin pertama ajakan mungkin rodok berat, nggak apa, papa sendirian dulu, nggak masalah. Imam memuji Tuhan tanpa gitar nggak masalah. Bapak Ibu memuji Tuhan, fellowship dengan Tuhan, menyembah Tuhan sendirian tidak masalah. Istri kita melihat bagaimana imam takut dan taat pada Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Besok istri ikut, tidak ada mustahil. Besok anak-anak ikut, anak pertama ikut, yang anaknya 5, anak pertama ikut, kedua ikut, ketiga. Terus proses Tuhan bergerak terus. Ketika para imam konsisten, para imam terus mengerjakan panggilan Tuhan untuk terus berfellowship dengan Dia, dipenuhi Roh Allah. Seisi rumah kita sebagai magnet, orang akan tertarik, istri kita, anak kita akan sama-sama dengan kita memuji Tuhan. Setelah itu apa Bapak Ibu? Bukan cuma keluarga kita yang dipulihkan. Ini yang luar biasa. Keluarga kita dipulihkan. Kemudian kalau kita sekeluarga sudah pulih, sinar kemuliaannya itu keluar. Kita menjadi berkat buat keluarga yang lain. Karena ada Roh Allah yang menyala. Orang ketemu kita semangat. Orang ketemu kita sukacita. Yang dilihat bukan karena kita ketawa, bukan karena kita banyol lucu, bukan. Ada roh yang ada di dalam kita. Orang ngerasa ketika orang bertemu dengan kita, satu perkataan kita keluar, ada urapan yang luar biasa. Orang diubahkan, orang bisa nangis karena yang keluar bukan kekuatan kita. Ada roh Tuhan yang keluar untuk disampaikan kepada orang yang ketemu dengan kita. Itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak ada batasan kehidupan kita dalam keluarga kita atau siapapun. Kita sendiri memiliki sesuatu yang luas, seluas-luasnya. Allah berbicara bukan keluarga, tetapi pribadi kita. Makanya para imam jangan menunggu. Tunggu istriku biar berubah dulu. Para imam jangan menunggu. Tunggu anakku biar berubah dulu. Supaya aku bisa melihat cara kerja Tuhan. Aku melihat istriku berubah. Karena aku mau berubah ketika Tuhan jamah istriku. Aku mau berubah ketika Tuhan jamah anakku. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita berubah mendahului yang lain. Kita berubah dulu, lingkungan sekitar kita akan berubah. Istri kita akan berubah. Karena ada roh Allah yang membuat kita berubah. Orang melihat bukan dari perkataan kita, tapi apa yang menjadi perbuatan tindakan kita. Dulu, misalkan saya, dulu kalau ngomong begini menyakitkan. Dulu kalau ngomong mesti membuat orang jadi jengkel gitu ya. Tapi ketika roh Allah itu membangun kita, perkataan kita yang keluar adalah perkataan memulihkan, menyembuhkan, membuat semangat. Nah itu ada perubahan. Jadi kekristenan itu harus berubah Bapak Ibu. Kalau kita nggak berubah, kita harus bertanya, loh selama ini ikut Tuhan 10 tahun ngapain kita nggak berubah? Karena kita mesti berpegangan pada seperti kalau kapal berlayar, kita berhenti, turunkan jangkar, jebret, jangkar turun, tertancap, udah. Kita memang aman, kena ombak, kapal nggak bisa kemana-mana, nggak bisa oleng, nggak bisa kintir gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita nggak bisa mengerjakan yang lain, karena jangkar kita tertancap di situ, kita nggak akan berdiam. Tetapi roh Allah itu memerdekakan kehidupan kita, supaya kita bergerak terus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, itu ya Bapak Ibu semua. Jadi malam hari ini saya sampaikan bahwa kekristenan itu tidak lepas dari yang namanya kepenuhan oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Allah, percayalah hidup kita berubah. Percayalah kehidupan kita berubah. Bukan karena orang lain, bukan karena siapapun. Yesus yang sanggup mengubahkan kita melalui kuasanya atas kita. Makanya para imam jangan pesimis ketika seolah-olah istilahnya masalahku tidak mungkin selesai, bisa selesai. Para istri juga jangan pesimis seolah-olah masalahku tidak selesai, bisa selesai. Semuanya bisa selesai karena roh Allah bisa memulihkan segala sesuatunya yang kita alami. Amin. Siapa yang malam hari ini rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita angkat tangan. Siapa malam hari ini yang berkomitmen bahwa butuh Allah, butuh Tuhan? Karena Yesus yang sanggup. Angkat tangan. Oke. Kita akan berdoa. Saya undang pemain musik untuk ke depan.
Tuhan Yesus. Kita akan pujikan tuntunan ilahi karena hidup kita dituntun oleh Dia. Kita siapkan hati kita. Kita rindu dipenuhi oleh Roh-Nya. Roh Allah yang besar itu memenuhi hidup setiap kita. Kita tidak kehilangan kesempatan demi kesempatan, kesia-siaan dalam hidup ini. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah yang diberikan oleh Allah supaya kita menikmati hadirat-Nya, menikmati kuasa-Nya. Yes Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung, pribadi yang agung, mulia, tercurah untuk hati yang terluka, hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Setiap hati yang haus akan-Mu, kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kita pujikan lagu ini dari awal. Bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung, pribadi yang agung, mulia, tercurah tuh hati yang terbuka, hati yang terbuka. Mari jemaat kita katakan, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Yes Tuhan. Tak ada yang mampu hentikan. Kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil ya Tuhan. Setiap hari
bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, ini waktumu Roh Kudus. Yes Tuhan, ini waktumu Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan bebaskan kami dengan segala belenggu yang mengikat kami Tuhan, sehingga kami terlepas dari setiap kehidupan kami yang lama Tuhan, karakter kami yang lama Tuhan, Engkau yang membangunnya Tuhan, kebiasaan kami yang lama Tuhan, Engkau yang selalu memberi sesuatu yang baru pada kehidupan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami yang dulu memiliki hati yang keras Tuhan, malam hari ini Tuhan kami memiliki hati yang lembut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Kau dapati kami menjadi orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan, malam hari ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perubahan dalam kehidupan kami, cara pandang kami, cara berpikir kami, pola hidup kami Tuhan, semua dituntun oleh-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Dituntun Tuhan setiap hari Tuhan. Ya Tuhan, Kau Allah menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi. Ya Bapa, yes Tuhan, Kau mengerti setiap persoalan kami Bapa. Kau mengerti setiap beban hidup kami Tuhan. Kau mengerti setiap pergumulan kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Kau Tuhan, untuk Kau menjamah setiap persoalan kami, dan itu boleh selesai Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan. Setiap hari bergerak dalam tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Yesus Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kehidupan kami senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang mengalahkan dunia ini Tuhan. Dan ketika kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengalahkan dunia ini Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga, menjadi berkat bagi anak-anak muda, menjadi berkat bagi kaum senior di dalam nama Tuhan Yesus. Kaum senior dibangkitkan, dipulihkan, dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga sukacita damai sejahtera terus mengalir dalam hati kaum senior Tuhan. Tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan dalam kehidupan kaum senior Tuhan, tapi yang ada kesemarakan di dalam Kau Tuhan. Ada janji Tuhan, ada pengharapan di dalam Kau Tuhan Yesus. Biarlah kaum senior boleh mewariskan warisan iman yang luar biasa. Selama hidupnya kaum senior mengandalkan hidupnya kepadamu Tuhan, meletakkan hidupnya kepadamu Tuhan. Itu menjadi warisan bagi kami yang masih muda Tuhan. Iman yang teguh, yang selalu berpengharapan di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangkitkan, pulihkan keluarga-keluarga Tuhan yang malam hari ini sedang ada masalah, atau apapun, masalah ekonomi, masalah hubungan, apapun itu Tuhan. Malam hari ini ketika Roh-Mu bekerja Tuhan, ada pemulihan di keluarga-keluarga, pemulihan hubungan, ekonomi dipulihkan. Semuanya Tuhan mengalami terobosan yang baru, ada kehidupan yang baru. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan anak-anak hormat kepada orang tua. Ada kesatuan yang luar biasa. Ketika Roh-Mu bekerja, anak-anak muda dibangkitkan, anak-anak muda dipulihkan, kaum profesi dipulihkan, anak-anak kecil dipulihkan. Roh-Mu mengubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap belenggu yang mengikat kami boleh dilepaskan oleh kuasa Roh-Mu yang ajaib itu Tuhan, sehingga kami mengalami kehidupan yang merdeka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu sudah sampai ke jemaat-Mu yang mendengar, supaya menjadi kekuatan, dasar pondasi kehidupan yang kuat di dalam Kau Tuhan, dalam menghadapi hari-hari dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Bapak Ibu, malam hari ini sungguh luar biasa. Kita akan ada acara penyerahan anak ya. Malam hari ini saya undang keluarga Bapak Bambang dan Bu Rinda bisa untuk naik ke sini ya Pak Bambang, Bu Rinda beserta putranya yang akan diserahkan pada malam hari ini. Alvaro Kensi Ong ya, Bu Rinda, Pak Bambang bisa langsung naik ke atas. Kemudian saya undang dengan hormat Bapak Rino Yudi Legowo dengan Ibu Erni Mariati beserta putranya Adrian Setiaji Wibowo. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, oleh iman kedua orang tuanya yang akan menyerahkan anaknya yang bernama Alvaro Kensi Ong, lahir Semarang 28 September 2014 dengan nama ayah Ong Bambang Herianto dan nama ibu Rindari Suwito. Kemudian Adrian Setiaji Wibowo lahir di Semarang tanggal 16 Mei 2020. Nama ayah Rino Yudi Legowo dengan nama ibu Erni Mariati. Dengan iman kedua orang tuanya, karena anak yang di bawah usia 12 tahun ke bawah, dengan iman orang tuanya dia menyerahkan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi anaknya. Karena ketika usianya sudah 12 tahun ke atas, anak itu bisa mengambil keputusan sendiri atau memutuskan sendiri. Tetapi malam hari ini iman kedua orang tuanya yang menyerahkan anak-anak kami Alvaro Kensi Ong dan Adrian Setiaji Wibowo. Saya mengundang Bapak Harsono, Bapak Evangelis Harsono, Bapak Evangelis Didi Purwanto, Bapak Evangelis Filipus, dan Bapak Julius. Evangelis Julius bisa maju ke depan. Kita akan berdoa, mendoakan keluarga-keluarga yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama saya akan bertanya kepada keluarga Bapak Rino Yudi Legowo dan Ibu Erni. Sadarkah Bapak Rino dan Ibu bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan dan bersedia untuk bertanggung jawab, memelihara, membimbing, mengajar dalam kebenaran firman Tuhan? Maukah Bapak Rino memenuhi segala kebutuhan apapun yang diperlukan dalam keluarga? Dan yang ketiga, maukah
Bapak Rino dan Bu Erni mengajak dan membawa anak-anak beribadah ke gereja. Kemudian saya akan bertanya kepada Bapak Bambang dan Bu Rinda. Sadarkah Bapak Bambang dan Bu Rinda bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus bertanggung jawab untuk merawat, membimbing, mengajar, dan dibawa dalam kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, maukah Bapak Bambang dan Bu Rinda memenuhi segala kebutuhan, baik itu sandang, pangan, semuanya yang menjadi tanggung jawab sebagai kepala keluarga? Dan yang ketiga, maukah saudara mengajak dan membawa anak-anak ke gereja? Oke, saya akan berdoa buat Pak Her. Kita akan berdoa bersama, kita tumpang tangan. Yang pertama kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Oleh iman kedua orang tuanya, adik kami Adrian Setiaji Wibowo diserahkan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adrian diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dia akan membimbing, merawat, melindungi, mempertumbuhkan, memberi kecerdasan, dan dijagai setiap yang dalam hidupnya menjadi anak yang pintar, cerdas di dalam nama Tuhan Yesus. Tujuan Allah jadi atas hidup Adrian. Tujuan Allah jadi dan menjadi berkat, menjadi kebanggaan orang tuanya dan kebanggaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kuasa Allah, urapan dari tempat maha tinggi turun atas Adrian, dan sekarang Adrian menjadi milik Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Rino. Tuhan Yesus berkati Pak Rino sebagai imam, sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab sebagaimana semestinya untuk merawat, melindungi, menghidupi, memenuhi segala kebutuhan. Tuhan Yesus berkati Pak Rino, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan. Berkati keluarganya, istrinya Bu Rino, Tuhan berkati Tuhan, sehingga keluarga ini mengalami Kristus, menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Seisi rumah melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Andra di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan keluarga Bapak Rino di dalam tangan kuasa-Mu, dan hal-hal yang besar akan jadi atas keluarga ini Tuhan, yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin, amin.
Alvaro Kensi Ong. Dalam nama Tuhan Yesus, melalui iman dari orang tuamu, engkau diserahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi anaknya. Dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan memberi pertumbuhan, kecerdasan, hikmat, pewahyuan yang terus turun atas engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang sehat, bertumbuh luar biasa, menjadi berkat dan kebanggaan bagi orang tua, dan takut akan Tuhan. Masuk dalam visi Tuhan, terserap dalam proyek Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Alvaro malam hari ini melalui iman kedua orang tuanya. Alvaro sudah milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang besar turun atas Alvaro. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Bambang dan Bu Rinda. Pak Bambang sebagai imam, angkat dia menjadi imam yang bertanggung jawab atas keluarganya Tuhan, mencukupi apa yang dibutuhkan, diperlukan, memiliki kekuatan yang daripada Engkau, hikmat pewahyuan turun atas Pak Bambang, sehingga Pak Bambang bisa membawa seisi rumahnya beribadah kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, cukupkan apa yang Pak Bambang butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat pewahyuan yang baru selalu turun atas Pak Bambang. Curahan rohmu, roh yang besar itu memenuhi kehidupan Pak Bambang, sehingga kehidupan yang baru itu mengalir dalam kehidupan Pak Bambang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga Bu Rinda menjadi istri yang luar biasa, menolong suaminya, hormat pada suaminya, menjadi berkat bagi para ibu-ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan keluarga, seluruh keluarga Pak Bambang dipenuhi oleh kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karya terbesar itu hadir dalam kehidupan Pak Bambang sekeluarga. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Pak Bambang, Bu Rinda, Pak Rino, selamat ya. Bisa, oh ya, ini saya serahkan surat penyerahan anak. Silakan Pak Bambang diterima dari gereja. Ya, Pak Rino, ini saya serahkan surat penyerahan anak dari gereja, bisa diterima. Bisa kembali ke tempat Pak Bambang. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah kita sudah masuk dalam selesai melaksanakan acara penyerahan anak. Ya, kiranya menjadi sukacita buat kita semua, ya, khususnya keluarga Pak Bambang dan keluarga Pak Rino. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan dengar pengumuman dulu ya. Silakan Aldi, silakan. Terberkati oleh firman-Nya Pak Edi. Amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarkanlah setiap kita Tuhan mengandalkan Kau Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami Tuhan, dan keluarga kami Tuhan, dalam setiap langkah kaki kami Tuhan. Dan berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, berkati Tuhan segala aspek kehidupannya Tuhan, berkati Tuhan keluarganya Tuhan, berkati Tuhan anaknya Tuhan, studinya Tuhan. Engkau protek Tuhan segalanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, dan keluarganya Tuhan, di mana hamba-Mu berada Tuhan, di situ menjadi berkat Tuhan, menjadi garam terang-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan Tuhan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan melalui suara Eagle Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya, amin. Untuk bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui rekening, bisa melalui aplikasi M-Banking, GoPay, OVO, dan lain-lain dengan nomor rekening 4097 887 887 atas nama GKKD Soar Eagle. Dan jika ada kerinduan untuk memberikan persembahan gedung dengan nomor rekening 408383999 atas nama GKKD Soar Eagle. Ada tambahan Pak Edi? Oke, saya undang jemaat Tuhan untuk kita bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya ajak untuk jemaat Tuhan mengangkat tangan kita. Kita akan berdoa bagi Indonesia, negeri kita tercinta. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas negeri kami Indonesia Tuhan. Negeri yang indah, negeri yang makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan dari ujung timur sampai ujung barat, utara, selatan. Semua di dalam tangan rencana-Mu Tuhan atas bangsa ini. Kau memiliki tujuan dan rencana yang besar atas Indonesia. Dan kami percaya sampai hari ini, ketika bangsa ini boleh melewati segala persoalan, permasalahan, kami percaya ada Tuhan yang memulihkan negeri ini, memulihkan pandemi ini, ekonomi dibangkitkan, usaha-usaha dibangkitkan, semua kemarin yang terpuruk dibangkitkan dan dipulihkan, perikanan dipulihkan, pertambangan dipulihkan, perairan dipulihkan, perdagangan dipulihkan. Semuanya dipulihkan oleh cara Tuhan yang ajaib. Indonesia mengalami lawatan-Mu yang luar biasa. Diberkati seluruh penduduk negeri ini, diberkati seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, Engkau yang mengangkat, Bapak Presiden kami. Engkau yang memberi pewahyuan, hikmat, kekuatan khusus bagi beliau Tuhan, sehingga beliau boleh memberikan program-program yang dahsyat, yang tepat untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kabinetnya, dari pusat, daerah, semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. TNI, Polri, semuanya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dan malam hari ini kami serahkan Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang sampai hari ini memberitakan kebenaran firman-Mu ke seluruh pelosok-pelosok di negeri ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati para hamba-Mu, cukupkan apa yang hamba-Mu perlukan, sehingga Injil-Mu boleh sampai ke seluruh pelosok negeri ini Tuhan, sehingga tidak ada telinga yang tidak mendengar, tidak ada lidah yang tidak mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang satu-satunya menjadi juru selamat mereka pribadi. Indonesia mengalami kebangunan rohani, hujan pertobatan jadi atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan menerima blessing yang daripada Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Diberikanlah engkau damai sejahtera,
sukacita, kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu, dipenuhi dengan Roh Allah yang selalu menuntun dalam hidupmu, dipenuhi Roh Allah dalam keluargamu, dipenuhi Roh Allah dalam pekerjaanmu, dalam apapun, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anggur baru yang semakin hari semakin manis boleh memenuhi keluargamu, dipulihkan para imam, dipulihkan para istri dan anak-anak, semuanya masuk dalam rencana Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, Lord. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan